Halo, salam S4K. Kali ini proses perenungan membahas tentang optimalisasi potensi diri. Kehidupan dianggap wajar bila kita melakukan apa yang pada umumnya orang banyak lakukan. Itu yang disebut hidup mengikuti arus. Kalau arusnya baik, tidak jadi masalah. Tetapi kalau arusnya jahat, itu yang jadi masalah. Persoalannya, banyak orang tidak punya parameter yang tepat untuk mengetahui arus mana yang baik dan arus mana yang jahat. Karena tidak ada parameter itulah yang terjadi malah sebaliknya. Arus jahat diyakini sebagai arus balik, sedangkan arus baik diyakini sebagai arus jahat. Apapun yang diyakini seseorang, arus baik dan arus jahat terus berjalan beriringan sebagai santapan harian yang bebas untuk dipilih. Sebagian orang menganggap bahwa makian itu hal biasa. Mencemooh keberhasilan seseorang adalah hal yang biasa. Mencari-cari kesalahan orang itu adalah hal yang biasa, tentu dengan berbagai macam argumentasinya. Tapi sebaliknya, ada orang yang ketika berhasil melakukan sesuatu dicemooh, dia diam saja. Ada orang yang ketika berhasil mengambil keputusan yang tepat, dikritik habis-habisan. Tapi dia tidak terpengaruh sama sekali terhadap kritikan itu. Ada orang yang ketika dengan tulus membantu orang miskin dibilang pencitraan. Dia mampu merespon positif dengan tetap mengendalikan diri. Itulah arus yang tampil menghiasi kehidupan kita. Anda di arus yang mana? Andalah yang tahu. Dari kedua arus itu sepertinya yang mendominasi adalah arus pertama. Di era sekarang ini di mana persaingan begitu kompetitif, tidak mudah mengakui keberhasilan seseorang. Apalagi itu menyangkut bidang yang sedang kita geluti. Yang terjadi malah sebaliknya, yaitu mencari-cari kesalahan atas keberhasilan mereka. Kita terlalu disibukkan fokus terhadap ketidaksukaan kita terhadap keberhasilan orang lain dengan cara mencari titik lemah mereka. Dan itu memakan waktu tidak sedikit yang membuat kita akhirnya tidak melakukan bagian kita sendiri. Itulah kegagalan seseorang dalam mengoptimalkan potensinya. Orang yang maju adalah orang yang mau mengakui keberhasilan orang lain. Pengakuan itu memunculkan penghormatan yang berdampak pada penghargaan terhadap mereka. Dan inilah yang menjadi modal dasar kekuatan untuk mengoptimalkan potensi dalam diri. Sehingga kita tidak perlu bersaing karena masing-masing kita diciptakan berbeda. Yang perlu kita lakukan adalah mengoptimalkan potensi kita dengan segenap hati. Masing-masing melakukan bagiannya dengan kerja keras. Kitab Kolose 3 ayat 23 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jelas di sini, kalau kita melakukan sesuatu haruslah dengan segenap hati. Itu artinya kita tidak boleh sembarangan dalam mengerjakan sesuatu, tapi harus dengan kerja keras sampai titik darah penghabisan. Dan perbuatan ini bukan supaya orang lain memuji kita, bukan supaya atasan terkesan dengan kinerja kita, bukan supaya kita memperoleh banyak sekali tepukan tangan, bukan itu. Tapi semua kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Dalam Matius 25 Tuhan berbicara mengenai talenta. Dari situ Tuhan hendak menyatakan bahwa setiap orang masing-masing diberi talenta berbeda-beda. Dan masing-masing orang mempunyai tanggung jawab untuk mengoptimalkan talenta yang telah diberikan dengan berlipat kali ganda. Merujuk pada kitab Kolose 3:23, maka yang dimaksud perbuatan adalah tentang talenta. Jadi apapun talentamu, optimalkan talenta itu dengan segenap hati. Untuk siapa? Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dengan begitu, tidak ada persaingan dalam tugas mengoptimalkan potensi.
Kita yang diberi 1 talenta tidak perlu merasa bersaing dengan mereka yang mempunyai 2 talenta, karena tugas dan tanggung jawabnya berbeda. Kita harus fokus pada talenta yang menjadi tanggung jawab kita. Fokus pada optimalisasi potensi diri adalah langkah awal untuk bisa menghargai pengorbanan seseorang dalam berjuang mewujudkan keberhasilan. Melaluinya kita dapat menikmati jalan yang telah terbuka. Kita tidak lagi gampang mencemooh, nyinyir setiap melihat langkah mereka yang berhasil, dan banyak hal lain yang hanya membuat kita banyak beralasan untuk tidak fokus pada optimalisasi potensi diri. Ketika kita melakukan bagian kita dengan segenap hati, maka yang terjadi adalah kita mampu mengendalikan diri. Dan kabar baiknya, kita diberi kepekaan untuk mengetahui keinginan Tuhan yang sudah ditaruh dalam hati kita. Keinginan yang ditaruh Tuhan itu menjadi bagian dari keinginan kita. Itulah kebaikan Tuhan yang terus mau terlibat dalam setiap segi kehidupan kita. Hanya saja kita sering tidak menghiraukan terhadap banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Oleh sebab itu, teruslah masuk dalam proses perenungan. Karena itulah yang menjadi petunjuk dalam perjalanan pulang menuju rumah kita di surga. Amin. Es porque yes.